Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Billahi ta'ala al-Fatiha. Hadratin Anul Maghduban wa Rabbah. Hadratul Rahid wa Qadir wa Qadir Jilan Ridwan. Hadratul Al-Imam Usman. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Suila den takoni sapa Abu Bakar Al-Balkhi anil fakiri saking al-fakir. Saking al-fakir utawa wong fakir lau akho dalam ngalabu ing al-fakir. Jairata sultani ing peparingi ratu. Ma'a ilmihi sartane ilmune fakir. Ana sultana ing setune sultan iku akho ngalap sapa sultan ha ing jairata sultan. Wes ben kelawan gosok ana to yakhil halal apa dalika mengkono-mengkono akhodah. Ola mongko ngendika sapa Abu Bakar Al-Balkhi. Kana lamun ana apa sultan kholata nyampur sapa sultan adarahima ing pira-pira dirham ba'da ing sebagian dirham dibadin kelawan sebagian kang menafal ono bahaya iku maujud bi akhdihi kelawan ngalap apa jenenge fakir wa dafa menawa sapa sultan maring fakir ainal gosok ing kahanane perkara kang gosok min ghairi khulnifah ta ing atase kaul Abi Hanifah itu krana indahu ana sandingi kaul sapa-sapane menggosok panggosok sapa man adarohima ing dirhamin sebagian dirham kadua ing sebagian dirham bibadin kawan sebagian kang meneh yumliku kang miliki ha ing darohim sepal gosiku kang gosok wayakuna ana setune apa ana ing setune jaizatus sultan jaiz ngono nggih bener sultan ngono sultan wae aja ora jaiz iki tiawe sapa sultan ing wong minal harami sing perkara haram apa ngendika sapa ba'du sebagian nasraya juzur menang amma man ana punutawa yang ajaza kang menangake sapa man utawa paring sapa man ing akhdu faqad mongko teman-teman dalan sapa man ilama maring barang ruwiya kang den riwayatake sapa ma apa ma an Ali sangi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ana setune Sayyidina Ali bin Abi Thalib iku kala ngendika sapa Ali bin Abi Thalib. Inna sultana yang setune sultan iku yusibu iku yasibu ngenani sapa sultan minal halal sing perkara haram. Pama mongko te barang yukti kang aweh sapa sultan ka ing sira fakut mongko ngalapo sapa sira ing ma. Nama yukti mongko kang wis aweh sapa sultan ka ing sira minal halal sing perkara halal. Warwiya lan den riwayatake Umar radhiyallahu taala anhu annahu setune Sayyidina Umar iku kala ngendika sapa Sayyidina Umar kala ngendika sapa Allah taala jadi atau presiden itu tidak boleh dengan semena-mena merampas hak milik orang fakir ya. Contoh misalkan pemerintah ini mengalami suatu defisit ya, defisit keuangan ya, sehingga mereka dengan semena-mena mengambil haknya orang fakir miskin, misalkan rumahnya atau tanahnya direbut untuk dijadikan jalan. Jadi ya caranya bagaimana? Caranya harus mencari ridho kepada orang yang dimintai mintai tanahnya itu atau seperti uang itu. Tapi kalau rakyatnya ini memberi karena mungkin mereka memahami karena pemerintah mengalami defisit anggaran,
maka hal itu halal hukumnya, tidak menjadi soal. Kalau rakyatnya tahu karena pemerintah sedang membutuhkan keuangan untuk menata negara, membuat negara itu lebih baik, misalkan membutuhkan tanah untuk dibuat jalan, atau untuk supaya kerajaan itu bisa melindungi kerajaan, misalkan kerajaan itu defisit uang untuk membuat senjata karena banyaknya perampok, banyak pencuri yang merusak suatu negara, maka pemerintah ini boleh meminta ataupun merampas, ya, merampas hartanya rakyat, ya, dengan satu catatan, pemerintah sudah terdesak, ya. Kenapa? Karena kalau ini tidak segera dilakukan, negara itu akan terancam, ya. Terancam banyak faktor, ya. Mungkin ada semakin banyak perampok, penyamun, atau mungkin semakin banyak pemberontak yang tidak terkendali. Akan tetapi dalam usulnya itu semua adalah yang haram, ya. Sesuatu yang haram, ya. Akan tetapi kalau pemerintah, dalam catatan di sini Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan bahwasanya jikalau memang dulu pemerintah pernah memberi, ya, pernah memberi seperti zaman dinasti Abbasiyah itu, satu orang santri diberi uang 1000 dinar, ya, untuk membeli Quran, untuk menulis kitab, ya. Zaman Abbasiyah itu kan zaman keemasan, termasuk ditemukannya kertas di negeri Cina sampai ilmunya berkembang di negeri Irak, ya. Nah, itu kan seperti pemerintah seperti zaman itu, jika pemerintah setelah memberi semuanya mengalami defisit anggaran, maka boleh pemerintah meminta kembali. Itu halal. Akan tapi kalau memang itu hasilnya rakyat sendiri, kemudian pemerintah merampasnya, itu haram. Kalau memang mau meminta, harus minta izin secara tertulis ataupun secara lisan, ya, kepada rakyatnya untuk menanggulangi. Misalkan seperti di Indonesia itu kan ada namanya pajak, ya. Pajak itu sebenarnya meminta, ya. Pemerintah meminta upeti kepada rakyatnya, aslinya begitu. Seperti kita beli kipas, itu akan namanya ada PPN, ya. Pajak penjualan negara itu. Jadi ada pajak penjualan, ya. Mungkin kita beli handphone, ya. Kita beli kitab, ini kan ada PPN-nya. Sekian persen, ya. 0, sekian persen daripada harganya. Punya kita beli kitab harganya 400.000, ya PPN-nya berapa persen. Seperti kita beli handphone, ya, handphone mungkin harganya 4 juta, ya kan? Mungkin ada PPN-nya. Kita beli mobil, gitu ada. Nah, itu semuanya sebenarnya pemerintah meminta, walaupun kelihatannya tidak langsung minta begini, tapi itu meminta. Dia boleh ndak seperti itu, pajak seperti itu, ya. Kalau memang untuk kesejahteraan negara, untuk membangun sekolahan, membangun sarana jalan, infrastruktur, dia boleh, gitu. Dengan satu catatan, rakyat ini tidak melakukan buat atau pemberontakan atau penolakan, gitu. Jikalau pemerintah masyarakat melakukan penolakan, maka hal tersebut dibolehkan, dan pemerintah harus menimbang-nimbang mana yang setuju, mana yang tidak. Maka di Indonesia sudah cocok ada anggota legislatif, ya, berupa DPR itu, maka itu diperbolehkan. Bingung? Warwiya lan diceritakan Umar radhiyallahu anhu annahu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa-sapane wong atau paring sapa man sayaning suwiji-wiji. Oh, ini kumpul niku. Warwiya an Hubeb niki. Nggih. Warwiya lan diceritakan Hubeb sing Hubeb bin Abi Sabit annahu qala wa itu ningali sapa yang sunah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa Ibnu Abbas lan ningali Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yati teko huma ing Umar lan Abbas apa hadayal mukhtari, hadiah raja kang terpilih, fayaq bilani mongkon trima sapa Umar lan Abbas ing hadaya maka kauni sertane anane mukhtar iku masyhuran terkenal bidulmi. Oh, mukhtar, ya, bener-bener hadayal mukhtar, hadiah raja mukhtar. Pemimpin mukhtar ini seorang jenderal yang dolim. Maka nisar karena mukhtar itu masyhuran terkenal bizulmi kelawan kaningoyo. Warwalan cerita sapa Muhammad bin Hasan an Abi Hanifah rahmatullahi alaih, anna Ibrahim
boleh, apakah boleh menerima pemberian seorang raja yang zalim atau pemerintah yang zalim ini? Atau misalkan seorang bupati itu terkenal melegalkan minuman keras. Boleh nggak menerima seperti itu? Fayaqbilani ma'a kauniha masyhuran bil. Tetap pemimpin yang lebih tinggi boleh menerimanya. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan Ibnu Abbas. Itu menerima hadiah dari Al-Mukhtar ya. Al-Mukhtar itu seorang terkenal raja yang zalim, yang suka menganiaya. Begitu juga zaman sekarang, apakah boleh seorang pemerintah, presiden misalnya menerima pajak dari seorang bupati yang terkenal dia melegalkan pub, diskotik? Boleh saja. Yang penting digunakan untuk kemaslahatan. Warawan cerita Muhammad bin Hasan Amna bin Khunifah rahmatullahi alaih. Ya, daripada nanti digunakan tambah untuk kemaksiatan, ya lebih berbahaya lagi. Anak Ahmad, anak Ibrahim, anak rahimah mukum lasiu ing khimat anak Isa Allah gusyallah kharaja metu sapa Ibrahim anak la Zuhair bin Abdullah maring Zuhair bin Abdullah al-Azdi. Wa kana nasaba Zuhair bin Abdullah al-Azdi iku amilan kang lakokake ala khul wani ing atas raja Khalwan. Ya telu bakal nupri sapa raja Khalwan jaiza tahu ing peparingi Zuhair wa Abu Darin Al-Hamdani lan Abu Darin Al-Hamdani radhiyallahu taala anhu. Wala ngendika sapa Muhammad rahimahullah wa bilan kelawan tolabin akhudhu ngalap sapa ingsun ma ing perkara lam na'rif kang ora ngerti sapa ingsun. Saya anu suwi-wiji minatohi sang aweh ya telebu haraman ing haram. Ya ini kelawan kahanane saya wahada utawi iki na'khudhu ma lam na'rif syai'an min ita'ihi. Iqaulu Abi Hanifah qaulu Abi Hanifah mau'idatan mustutuk pengendikane kitab mau'idatan aqwalun pira-pira kalbi zaman yang dalam zaman kita layun kinura kongan apa alam tu ngalap bil qaul akhwati kelawan kaul kang luwih ngati-ngati fil fatwa ing dalam fatwa li anal istiqsa kronos tuni panatik utawa ngetokake al baligha kang numpangake fil halal ing dem halal ala qanuni wara ing atase pelanggarane wirai ala kang luwih luhur iku mimasang barang yufdi kang nekake apa mail haraji maring rupek siyama apa maneh fil haqqi talabati ing dalam haqqi nubrek wa bil haraji kumadfun den buang fitini ing dalam agama bal-bali asyar utawi syariati wa syar'u kal mizan perkara kang den apa jenenge iku timbang al mustaqim kang jejeg fama mongko te barang la yadhumu kang ora modo apa hu ing ma apa syara wa mongko te maik wa halal wa rahmatun lan rahmat minallah taala sayang Allah taala alai tadi ngatasi bira-bira kalan Allah Ta'ala faidah tamasaka mengkona lihatkan cecekelan ya. Jadi apakah boleh seseorang itu mengambil sesuatu yang dari rakyatnya yang mungkin itu sesuatu yang kelihatan haram itu dan secara pandangan syar itu haram boleh pemerintah merampasnya boleh tapi dengan satu catatan merampas itu tujuan untuk menghentikan suatu kemaksiatan. Misalkan menyita suatu gedung ya. Gedung itu digunakan untuk kemaksiatan memproduksi narkoba atau memproduksi minuman keras. Boleh nggak? Boleh menyita. Sita aja. Disita ditutup diganti dengan untuk pabrik lain. Boleh. Nah, harta dari sitaan tersebut dijual digunakan untuk yang lebih baik. Boleh. Yang asalnya mungkin pabrik miras digunakan menjadi pabrik untuk membuat minyak wangi, pengolahan tempe ya. Boleh. Itu boleh. Itu maka tidak boleh wah ini hartanya dari orang. Misalkan sekarang terjadi kasus seperti merampas kapal ya, kapalnya seorang perompak ya. Ada namanya menteri ya, menteri susi ya. Kemudian dia menenggelamkan kapal ya. Ya itu bagus, akan tapi alangkah lebih bagusnya jikalau kapal tersebut dirampas ya, dirampas oleh negara ya. Kemudian kapal tersebut dijual dikasihkan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih baik gitu. Kalau beranggapan kalau kapal itu dari yang haram kemudian
harus dihancurkan, ya itu ya warok iroi. Tetapi itu dinamakan istiqsa, ya terlalu fanatik gitu. Dengan mengatakan itu dari dosa ya harus dihancurkan. Akan tapi kalau yang seperti yang diterangkan di sini di dalam kitab apa ini, if di dalam kitab Durratun Nasihin ini oleh Syed Utsman, maka boleh kapal tersebut dijual, kemudian hasilnya diberikan kepada panti asuhan, fakir miskin, itu bisa. Atau dibuat untuk menambah biaya jalan, itu boleh. Tidak harus serta-merta dihancurkan kapal tersebut. Tidak harus seperti itu. Maka boleh. Kalau memang mau berhati-hati dihancurkan, ya monggo, silakan, tidak masalah sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau menurut pandangan Imam Syed Utsman di sini, kapal yang dari perampok tersebut dijual daripada dihancurkan, ditenggelamkan, lebih baik dijual, digunakan untuk menyantuni anak-anak fakir miskin dan sebagainya. Itu lebih afdal begitu. Seperti juga merampas aset seorang yang punya gedung bioskop, bukan bioskop ya, gedung diskotik ataupun tempat-tempat kemaksiatan yang frontal, yang brutal itu ya, yang di situ tempat peredaran narkoba, kemudian tempat peredaran minuman keras ya. Nah, itu boleh dirampas oleh seorang bupati atau gubernur atau mungkin seorang presiden, merampasnya kemudian dijual, asetnya dijual ataupun dialih fungsikan, itu boleh. Dialih fungsikan itu boleh. Dan dialih fungsikan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Misalkan di situ dialih fungsikan menjadi pabrik tempe, tahu, dan hasilnya digunakan untuk menjantuni fakir miskin ya. Anak terlantar itu malah bagus. Itu seperti itu. Jadi dibolehkan. Jadi tidak harus saklek langsung dihancurin gitu. Tidak. Wa idza tamassaka mongkana likani sekelan sapa hadun wong suci bi syariati kelawan syariat. Kalaisa mongkora ana iku li hadun kedune wong li hadin kedune wong suci apa yung kira ing yen to mungkiri sapa hadin alaihi ing atase hadin di anal ingkar krasune ingkar iku istighfafun ngina-nginake bi syariati kelawan syariat. Paman mongko tawi sapa sawane iku takhaffa ngino-ngino sapa manha ing syariat yukhafu mongko den kuwatirake alih ing atase menapa zawal imani, ilangi iman. Ya memang kalau khawatir imannya manusia akan terpengaruh dengan adanya barang yang dari asal haram itu, ya nggak usah. Tapi kalau yakin nggak apa-apa ya, seperti contoh ketika Sayyidina Umar menaklukkan gereja ya, di daerah Damaskus di sebelah gereja bisa besar sekali ya. Kemudian gereja itu itu kan tempat penyembahan berhala ya, berhala mungkin istilah berhalanya orang-orang non Islam itu. Kemudian ditaklukkan dan direbut dan kemudian dijadikan sebuah masjid, namanya Masjid Jami Umawi itu. Masjid Jami Umawi itu tapi sekarang udah hancur, banyak kerusakan yang sudah dihancurkan oleh ISIS. Itu kemudian di Andalusia juga gitu, gereja direbut jadikan masjid ketika zaman Andalusia, kemudian direbut kembali oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand keempat itu. Masjid itu kemudian menjadi gereja kembali, itu ada. Nah, hal semacam itu boleh apa tidak? Ya boleh bagi seorang pemimpin dari tempat ibadah yang diyakini itu sesuatu yang tidak sejalan dengan syariat agama ini itu direbut kemudian dialih fungsikan menjadi sesuatu yang lebih masyarakat. Seperti ada di Turki itu namanya Hagia Sophia ya. Hagia Sophia itu dulu adalah gereja yang sangat besar. Bahkan di situ ada gambarnya Bunda Maria sedang menggendong Nabi Isa itu Yesus. Itu bahkan di dalam masjid itu ketika jadi masjid ya, ketika direbut oleh Sultan Muhammad Fatih itu gambarnya tidak dihilangkan. Dia dihilangkan. Kemudian nanti kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih ini bikin masjid namanya masjid biru ya. Masjid biru, kemudian Hagia Sophia ini tidak difungsikan sebagai masjid, difungsikan kembali menjadi bangunan museum.
Ya, itu boleh seperti itu. Ya, sambaring seorang raja. Itu gambaran seperti Jami Umawi dari tempat yang bukan Islam menjadi tempat Islam, kemudian ya sampai sekarang sih kalau Jami Umawi. Tapi kalau Muskwita di Itali itu dulunya gereja, jadi masjid, direbut oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand keempat, kemudian menjadi gereja kembali. Jadi kalau di Muskwita itu ada ada altar, ada mihrab itu di Muskwita itu. Kalau kalian punya rezeki bisa ke sana. Jadi di mihrab itu ada tulisannya, ya tulisan Arab, tulisan kaligrafi, bukan cuma sekedar Arab, kaligrafi Quran. Dan di mana ada altar gereja, itu di sebelah sana ada altar gereja, di sebelah sananya ada. Itu dulunya gereja, jadi masjid, jadi gereja kembali. Jadi asalnya gereja ditaklukkan oleh seorang pemimpin Islam bernama Jabal At-Tariq gitu. Kemudian bisa menguasai daratan Spanyol. Kemudian ke daerah Spanyol itu kuasai orang Islam, ya daerah, kemudian ada istana Alhambra, ada termasuk masjid 1000 tiang itu. Masjid 1000 tiang itu dulunya dulunya gereja jadi masjid, direbut oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand keempat. Raja Ferdinand keempat itu yang membuat orang-orang Yahudi dipaksa memeluk agama Kristen, kemudian mereka memeluk. Kemudian orang Islam juga sama, kalau kamu nggak mau memeluk agama ini maka kamu silahkan keluar karena sudah ditaklukkan selama 700 tahun menguasai daratan Spanyol. Semacam itu boleh kan. Makanya bergani. Lah kalau yang di Turki itu dulunya milik tinggalannya Raja Konstantin ya. Raja Konstantin, kemudian nanti punya turun ditaklukkan sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih merubah Hagia Sophia dari gereja menjadi masjid gitu. Itu juga dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab yang merubah bangunan gereja jadi masjid Jami Umawi yang sekarang ini. Ya, di sampingnya itu nanti ada masjid Nabi Isa itu, yang menara putih yang kelak akan diturun Nabi Isa. Itu masjid yang dihancurkan oleh ISIS tapi tidak bisa, dibom oleh ISIS tapi tidak bisa, tidak mempan. Kalau ya Jami Umawi itu yang berkas gereja itu ya dia memang sempat hancur ya. Ya memang sekarang dihancur ya, udah berantakan ya. Kayak itu kalau menurut saya itu laknatullah, dia menghancurkan masjid-masjid, makam-makam para aulia illah gitu. Idza tahaqqaqa nalikani hak apa hada iki mengkono men akwal fal wara mengko perkara kang wirai wa taqwa lan takwa fi hadhiz zaman ing dalem ikilah zaman iku aya jala yen dadake sapa ing perkara fi adikuli insan ing dalem tangane saben-saben manungsa milkan ing milik lahu maring kullu maing perkara lam yata yakon kang ora yakin sapa man ana seturun ma iku yo nulungi ing ma iku maghsubutin gosop au masyruqul tawatin colong. Lah itu seperti itu, bagaimana, apakah termasuk maghsub au masyruq? Ya enggak. Kalau memang tujuannya untuk yang lebih baik ya tidak dinamakan merampas secara dolim enggak. Itu ataupun mencuri secara dolim enggak. Karena untuk tindakan yang lebih baik gitu. Seperti contoh bangunan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, merampas suatu bangunan tujuannya untuk dijadikan masjid, yaitu Masjid Jami Umawi, itu dibolehkan. Panaliman lamun urus peman yakinan yang yakin anna ing suniku fi mali ing dalam ing dalam barang ora mali. Mendan laut tetepkan bidang kulun ku haraman haram. Idza qala nalikani qala tetekan ngucap sapa qadhikan Imam Qadhikan fi fatwa ing dalam fatwa Imam Qadhikan rajulun utawi rajulun utawi wong lanang dakhala kang mlebu sapa rajulun sultan ing atas sultan fatu kedimu mongko den dinginake ilahi maring rajulun basyai'un suwi-wiji minal maqulati sing bira-bira perkara kang den pangan in lam ya'lam lamun ora
ngawari sapa rajulun anang setune syene iku biaini kelawan kanene syai'in iku gosbun aran gosok ya khilu khalahu katmini rajulun apa ya kula yen temangan sapa rajulun ni anal asra karena setune asline bil asyaing dalam suci-suci kal bakatu menangake wa ila lamun ora ibakah fala mongko ora halal min istifadatil hakiri sangking kitab istifadatil hakir. Begitu juga dengan rakyat ya. Rakyat itu sama. Rakyat itu jikalau kelaparan ya. Ya rakyat itu jikalau memang dalam keadaan yang terhina, dalam keadaan lapar ya, dalam situasi yang terjepit, maka dia boleh ya, boleh merampas kepunyaan pemerintah. Dengan satu catatan, rakyat ini sudah nggak ada solusi ya. Dia boleh ngambil tanaman-tanaman yang mungkin tumbuh di area-area pemerintahan yang mungkin tanah-tanah pemerintah itu. Dia boleh mengambil di situ karena memang terdesak ekonomi ataupun tidak punya makanan yang bisa digunakan untuk makan itu boleh. Kalau tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa untuk menyambung hidupnya itu. Boleh seorang rakyat itu mengambil misalkan itu ada tanaman itu berdiri di atas tanahnya pemerintah ya. Maka boleh ya, kalau dalam keadaan terdesak atau lapar mengambil makanan tersebut dari tanaman yang tumbuh di atas tanahnya pemerintah gitu. Maka dihalalkan itu. Kalau Allah Ta'ala fi surat Yasin yang dalam surat Yasin wa ayatun utawi ayat azimatun kang agung minna sanging kita dalatun kang nuduhake ya memang asal dari pada semua sesuatu itu halal itu. Kecuali kalau sudah ada pemiliknya yang sah itu. Tapi kalau pemerintah itu adalah miliknya rakyat ya. Pemerintah itu adalah miliknya rakyat. Jikalau pemerintah tidak bisa memberi keadilan, maka rakyat boleh mengambil keadilan dengan versi yang suara yang terbanyak itu begitu. Suara yang terbesar. Ala kamal ingatasi kesempurnaan qadar kudratina ala kamali kudratina ing atase kasampurnane kuwasa kita wahdaniyatihi lama dengan wahdaniyati nggih napa tulisane wahdaniyati nggih apa wa apa wahdaniyatinan lan ketauhidan kita lahum maringas astadillu nabiyya ala sidqina al-fatihah suratul ladzina Penjaga jembatan ya rabbana bil